Om Swastiastu. Hari ini mari kita bahas tentang gangguan pikiran. Jadi bagi yang mengalami nah ini sangat luar biasa ya. Jadi betul-betul tidak nyaman ya. Jadi kadang serangan panik muncul ya. Kadang rasa cemas, kadang khawatir berlebihan, kadang apa yang sudah kita lakukan, nah itu kemudian kita balik lagi, misalnya ngunci pintu ya, kemudian kita balik lagi apakah pintunya sudah terkunci atau belum, begitu bolak-balik yang sering disebut dengan OCD ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengalami ya, mungkin rasanya aneh. Tapi kalau begitu orang yang mengalami nanti betul-betul merasa tidak nyaman dan kadang kita bingung mencari penyembuhannya. Jadi kemana kita mesti mencari penyembuhan? Jadi betul-betul aneh kita rasakan. Namun sebelum lanjut kita berbicara tentang gangguan pikiran. Jadi mari kita simak dulu tentang bagaimana sebenarnya tubuh kita bekerja. Jadi yang pertama kita awali dari pusat pengendalian tubuh kita. Jadi pusat yang mengendalikan tubuh kita, pusat pengendalian tubuh kita. Nah itu beberapa orang sering menyebut sebagai spirit. Ya. Jadi ada juga orang yang menyebut sebagai roh. Ada juga orang yang menyebut sebagai Atman. Jadi apapun itu ya, jadi walaupun berbeda-beda sebutan ya, namun di sini kita sadari ya, bahwa tubuh kita di sini ada pusat pengendalian, pusat pengendalian. Nah di sini saya akan sebut saja dia sebagai spirit. Ya. Jadi spirit sebagai pusat pengendalian tubuh kita. Jadi dia akan mengendalikan tubuh kita. Jadi dengan mempergunakan pikiran. Jadi spirit di sini mengendalikan tubuh kita menggunakan pikiran. Ya. Jadi sering juga disebut dengan batin. Ya. Jadi kemarin sudah yang bahas ya. Jadi ada batin sadar, batin bawah sadar, kemudian ada juga kecerdasan tubuh ya. Atau batin tidak sadar. Ya. Nah di sini pikiran ini sebagai pusat pengendalian tubuh. Jadi di sini ada dua input ya. Jadi ada input dari melalui panca indera kita ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Jadi melalui panca indera itu ini menjadi input bagi pikiran ya, untuk mengendalikan tubuh kita. Nah, terus kemudian di samping dari panca indera, jadi pikiran juga mendapat input dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami ya. Nah itu dari memori masa lampau ya. Jadi apa yang sudah pernah kita alami, nah ini sebagai input bagi pikiran. Nah, terus kemudian barulah atas dasar dua input itu ya. Jadi masuk melalui panca indera, kemudian disesuaikan dengan memori yang sudah ada ya, jadi pengalaman yang sudah ada, kemudian pikiran akan melakukan sebuah tindakan begitu ya, sebuah tindakan. Nah kemudian melalui pikiran ya sebagai pusat pengendalian, kalau mungkin kita berbicara software ya, berbicara komputer, di sini adalah softwarenya. Jadi pikiran kita, nah ini sebagai software yang ada di dalam tubuh kita. Nah kemudian langkahnya, nah ini kita akan menggunakan energi. Energi ini juga bermacam-macam ya. Ada yang menyebut chi, ada juga yang menyebut energi. Nah di sini saya akan sebut aja dia sebagai energi, sebagai energi. Jadi pertama, nah di sini dari pikiran, jadi melalui pusat saraf kita ya. Nah ini kemudian melalui pusat saraf, nah ini akan menyampaikan kepada organ-organ ya di dalam tubuh kita.
di jantung untuk proses peredaran darahnya, paru untuk proses pernapasan, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi semua proses fisiologis dalam tubuh kita, nah itu mendapat informasi ya melalui saraf-saraf yang ada ya. Tentunya di sini sesuai dengan pikiran ya, jadi sebagai pusat ya, pusat pengendali, sebagai pusat pengendalian ya, jadi softwarenya. Kemudian ada energi ya, di energi di sinilah ada dua jenis ya, jadi ada energi otot ya, kemudian juga ada energi rasa atau bioenergi. Kalau berbicara tentang fisik tubuh kita ya, jadi di sini kita biasanya menggunakan energi otot ya. Itu adalah semua yang kita sadari ya. Jadi dari pikiran sadar, jadi mengendalikan tubuh kita. Nah ini dia akan menggunakan saraf simpatik dan menggunakan energi otot untuk menggerakkan tubuh sampai ke tubuh fisik ya. Nah kemudian yang kedua, jadi sesuatu yang tanpa di bawah kesadaran kita. Nah di sini dia akan menggunakan saraf parasimpatik. Nah di sini dia akan menggunakan energi rasa ya, atau bioenergi. Jadi kedua-duanya ini ya, akan mengikuti ya, jadi alur daripada pikiran kita untuk melakukan suatu aktivitas ya, melakukan suatu tindakan ya. Jadi semua tubuh kita itu akan bergerak untuk melakukan tindakan ya, jadi melalui pikiran ya. Jadi dengan energi, baik itu energi otot maupun bioenergi atau energi rasa. Nah terus kemudian, nah pada prinsipnya ya, jadi tadi sudah yang disampaikan, jadi pusat pengendaliannya adalah spirit, kemudian sebagai softwarenya, jadi yang mengendalikan itu adalah pikiran ya, kemudian seluruh tubuh kita jadi melalui saraf-saraf yang ada. Nah kemudian menggunakan energi ya, ada energi otot, ada energi rasa ya. Kemudian tubuh kita akan melakukan sebuah tindakan ya, sesuai dengan pikiran yang ada. Nah sekarang kembali, kalau kita berbicara pikiran atau batin yang dipergunakan oleh spirit sebagai software atau sebagai program pengendali tubuh kita. Nah di sini pikiran yang mendapat input baik dari panca indera maupun dari memori atau pengalaman yang sudah ada. Nah di sini tentunya pikiran memiliki dua kondisi. Jadi ada dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi tidak sehat ya, atau dalam kondisi damai atau kondisi yang tidak damai. Nah kembali kalau kita berbicara ketidaksehatan pikiran ya, jadi pikiran yang tidak sehat. Nah, ini apabila di sini banyak kita mendapat input ya, baik dari panca indera maupun input dari pengalaman masa lampau. Tentunya ini adalah hal-hal yang tidak mengenakkan ya. Nah inilah yang menyebabkan pikiran kita menjadi tidak sehat. Jadi karena pikiran ini adalah sebagai program pengendali tubuh kita, apabila pikiran ini tidak sehat, ya sudah pasti saraf itu akan menghasilkan, menginformasikan kepada organ itu kondisi pikiran yang sedang tidak sehat begitu. Jadi sehingga kinerja daripada organ tubuh kita itu sudah tidak normal lagi ya. Jadi kalau diinformasikan pikiran tidak sehat, jantung pasti akan berdetak tidak normal ya. Kemudian paru-paru, pernapasan juga pasti akan tidak normal. Begitu juga organ-organ atau sistem fisiologis yang lain tentunya tidak akan bekerja secara normal. Itulah akibat daripada pikiran kita tidak sehat ya, mengalami tidak sehat. Nah terus kemudian apa ya penyebab daripada maksud saya apa
gejala-gejala yang muncul apabila pikiran kita mengalami gangguan atau tidak sehat. Jadi inilah yang sering disebut psikosomatis ya. Jadi psikosomatis di sini itu adalah suatu gejala ya, yang muncul di fisik. Ini disebabkan karena pikiran kita mengalami masalah. Makanya di sini ada sebutan psiko dan soma ya. Jadi psiko adalah pikiran, kemudian soma adalah tubuh fisik kita. Jadi artinya psiko atau pikiran yang tidak sehat ini berdampak pada fisik seperti itu. Jadi dampak-dampak yang sering ditimbulkan daripada pikiran yang tidak sehat yaitu muncul keringat dingin ya, kadang keluar keringat dingin, kadang kita menangis tanpa sebab, kadang marah membludak ya tanpa sebab, kadang yang lebih tragis lagi kita mengalami trance ya, atau mungkin ada sering menyebut juga dengan kesurupan seperti itu ya. Nah, ini adalah akibat pikiran kita sudah tidak mampu lagi ya menampung informasi yang tidak nyaman, baik itu dari yang dialami oleh panca indera maupun yang diterima dari batin-batin bawah sadar yang sudah berupa pengalaman-pengalaman itu masa lampau. Jadi ini berdampak pada fisik kita, itu sering disebut psikosomatis ya. Nah, terus kemudian apakah ini bisa menjadi penyakit fisik? Ya sudah barang tentu kalau hal kejadian seperti ini jadi tidak kita tangani dengan cepat, nah ini otomatis nanti akan bisa menjadi penyakit fisik. Jadi sebelum itu terjadi, alangkah lebih bagusnya kita segera ya, jadi meminta bantuan pada pakar ya, jadi sehingga cepat ya gangguan-gangguan seperti itu cepat bisa diselesaikan. Jadi intinya di sini pusat pengendaliannya adalah pikiran. Jadi kalau pikiran kita damai, sehat, sudah pasti semua tindakan ya yang dilakukan, jadi dari organ tubuh, kemudian energi, kemudian tubuh fisik itu akan aman-aman saja. Di sini yang terpenting itu bagaimana jadi menjaga pikiran kita tetap seimbang. Jadi walaupun kita dapat input baik dari panca indera maupun pengalaman masa lampau yang kurang menyenangkan ya, jadi mari tetap jaga pikiran kita tetap seimbang. Jadi memang jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan pikiran itu sangat luar biasa ya. Semua ya, dampak yang ditimbulkan dari pikiran yang tidak sehat ya. Nah ini yang pertama dampaknya ke saraf ya. Jadi saraf itu akan menyampaikan kepada organ tubuh tidak tenang. Kemudian juga di sini berpengaruh pada hormon. Nah di sini secara normal kita memiliki 4 hormon senang ya. Jadi serotonin, dopamin, endorfin, dan oksitosin ya. Jadi kita bisa ceria, kita bisa tersenyum, kita bisa ketawa, kita bisa cinta kasih, kita bisa juga bergairah. Itu disebabkan oleh 4 hormon itu. Tetapi manakala pikiran kita tidak tenang, nah inilah akan menyebabkan munculnya hormon kortisol. Ya. Jadi hormon ini yang menyebabkan keempat hormon senang itu lenyap dari tubuh kita. Jadi hormon kortisol ini yang menguasai tubuh kita. Nah, ini menyebabkan tubuh kita menjadi tegang. Kemudian tubuh yang tegang ini merangsang adrenalin untuk membakar gula kita ya. Jadi karena gula banyak terbakar, jadi gula darah kita turun, tubuh jadi lemas ya. Tubuh kita jadi lemas ya. Jadi dengan adrenalin banyak memakan gula di dalam tubuh kita. Jadi rasanya memang betul-betul tidak nyaman ya. Jadi di sini cepat kita atasi ya. Jadi mungkin beberapa tips, beberapa saran yang saya sampaikan ya. Nah, yang pertama itu adalah jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami hal seperti
ini ya. Jadi yang pertama itu adalah tidur. Jadi malam misalkan tidur itu kurang lebih 7-8 jam. Jadi kalau sampai kurang tidur, pagi baru bangun itu rasanya akan tidak nyaman sekali ya. Jadi kepala rasanya kosong plain ya, kepala kita. Kemudian tubuh juga akan terasa lemas. Jadi misalkan malam kita tidur 7-8 jam. Nah kemudian siang ya, sebisa mungkin kita lakukan relaksasi ya. Jadi rileks fisik dan rileks batin ya. Jadi sesering mungkin ya, jadi ada waktu senang kita lakukan relaksasi. Jadi dengan relaksasi di sini kita melepas ketegangan fisik dan juga kita bisa melepaskan memori-memori ya, jadi pengaruh memori-memori yang kurang bagus yang mempengaruhi pikiran kita. Nah kemudian misalkan jangan sampai tidur siang. Jadi tidur siang itu sebenarnya kurang bagus ya. Kalau kita di malam hari sudah cukup 7-8 jam itu sudah cukup. Nah, kemudian kita konsumsi makanan sehat ya. Kemudian berolahraga ya, jadi berolahraga untuk merangsang hormon-hormon senang ya, itu bisa aktif kembali dari tubuh kita. Jadi kalau memang langkah-langkah itu sudah dilakukan, jadi sementara kondisi akan membaik ya. Tetapi kalau memang juga tidak bisa teratasi ya, jadi alangkah lebih bagusnya kita cari pakar ya. Jadi untuk bisa mendampingi ya, jadi melakukan proses ya. Jadi proses supaya gangguan pikiran ini cepat bisa teratasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang gangguan pikiran ya. Oke, sip semua.